Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita begitu banyak nikmat, seperti nikmat iman, Islam, nikmat kesempatan. Dan Ia juga telah menciptakan 7 lapis langit tanpa adanya tiang dan 7 lapis bumi tanpa adanya gantungan. Di sanalah hamba-hambanya menaungi samudera kehidupan. Ada yang hidup dengan kekayaan, ada yang hidup dengan kemiskinan, dan ada juga yang hidup di bawah kehormatan. Yang kedua, salawat baik dan salam, salawat beruntung dan salam, salawat bermahkota dan salam. Mari kita bersabarkan kepada putranya Abdullah wa hadinya Siti Aminah, Habibullah, kasihnya Allah, yang imannya sekuat baja dan hatinya sungguh surga. Bersama ismu Ahmad, berarti ismu Muhammad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Dia telah mengeluarkan kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, dari zamannya kebodohan hingga zamannya ilmu pengetahuan. Baiklah, duduknya saya di sini ingin menyampaikan tausiah saya yang saya beri judul Utama Salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya mengambil judul tentang utama salat? Karena banyak zaman sekarang, banyak yang meninggalkan salatnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan dunianya, hingga lupa dengan salatnya. Hadirin, jikalau hadirin ingin kaya, tunaikanlah salat 2 rakaat sebelum subuh. Karena kata Rasul, barang siapa yang menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh, maka ia akan mendapatkan dunia dan sisinya. Ad-dunya nisfun dinahum Allah. Dunia ini hanya separuh dari sayapnya nyamuk. Jikalau kita mendapatkannya, janganlah kita berbesar hati ataupun sombong. Dan jikalau kita tidak mendapatkannya, janganlah kita berkecil hati ataupun bersedih. Karena itu hanya separuh dari sayapnya nyamuk. Sebagaimana Ali berkata, "Iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa iman li akhiratika ka'annaka tamutu ghad." Yang artinya, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari. Yang dimaksud dalam perkataan Ali ialah kerja itu boleh, akan tetapi jangan sampai terlena oleh kesenangan dunia hingga lupa dengan kewajiban kita, yaitu solat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang artinya, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang salat. Dan Allah melanjutkan ayat tersebut, alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya orang yang mencuri, yaitu orang yang mencuri salatnya. Maka daripada itu, janganlah sekali kita menggunakan solat ataupun meninggalkannya. Dan ada suatu kisah yang mana Abdullah bin Ummi Maktum yang matanya buta. Abdullah bin Ummi Maktum walaupun matanya buta, ia tetap pergi ke masjid. Ia pergi ke masjid walaupun harus melewati rintangan dengan cuaca yang dingin, cuaca yang panas, badai sekalipun. Ia pergi ke masjid walaupun harus meraba-raba dalam gelapnya dunia yang tidak nampak apa-apa. Dari kisah di atas, masa kita kalah sama yang buta? Yang buta aja bisa sholat, melaksanakan kewajibannya. Masa kita yang diberikan Allah nikmat yang banyak, bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendengar, masa nggak mau melaksanakan kewajiban kita sendiri? Allah mewajibkan kita untuk sholat karena sholat adalah
tiang agama kita sendiri. Jikalau kita melaksanakan solat, berarti kita telah mendirikan tiang agama kita. Dan jikalau kita meninggalkan solat, berarti kita telah merobohkan tiang agama kita sendiri. Kita melaksanakan solat, otomatis kita menjalankan 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Dalam syahadat kita juga melaksanakan membacakan tahiyat akhir dan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang rukun yang kedua yaitu solat. Rukun yang ketiga puasa. Dalam solat kita juga berpuasa. Kita tidak boleh makan dan minum. Jika kita makan dan minum, nanti solat kita batal. Rukun yang keempat yaitu zakat. Di dalam solat kita juga berzakat. Kita berzakatkan waktu kita untuk 2 menit sampai 5 menit untuk melaksanakan kewajiban kita sendiri. Rukun yang kelima yaitu naik haji. Di dalam solat kita juga berhaji. Karena mereka mengelilingi Ka'bah, karena Ka'bah itu pusat umat Islam untuk beribadah, untuk melaksanakan solat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika jemaah sekalian ingin masuk surga, kuncinya cuma satu, yaitu solat. Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ialah bukanlah puasanya, bukanlah sedekahnya, bukanlah zakatnya, bukanlah hajinya, akan tetapi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ialah solat. Maka daripada itu, mari kita meningkatkan solat kita. Jangan sesekali kita meninggalkan solat ataupun meninggalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.